Saudara-saudari terkasih, Kongregasi Umum para Kardinal pada pertemuan kelima, yakni tanggal 28 April 2025, telah memutuskan bahwa konklav atau pemilihan paus akan dimulai pada tanggal 7 Mei 2025. Berkenaan dengan konklav tersebut, saya akan membagikan sebuah perspektif yang sangat menarik tentang konklav, tentang siapa paus yang akan terpilih. Sebuah perspektif yang saya dapatkan dari sebuah sumber yang linknya saya taruh di deskripsi. Tentang konklav dijelaskan demikian. Media di seluruh dunia telah mulai berspekulasi tentang kemungkinan nama-nama yang akan menjadi paus berikutnya. Ini bukan sekedar rasa ingin tahu jurnalistik, melainkan juga upaya untuk mempengaruhi konklav berikutnya dengan cara tertentu. Semakin sering nama-nama tertentu disebutkan, semakin media tampaknya ingin mengatakan kepada para kardinal elektor atau pemilih, lihatlah, dunia mengharapkan paus dipilih dari antara nama-nama yang kami sebutkan ini. Tentu saja, konklav tidak sepenuhnya kebal terhadap tekanan publik atau tekanan dari kekuatan duniawi. Namun, konklav juga tidak sepenuhnya berada di tangan kekuatan-kekuatan tersebut. Konklav mengikuti logikanya sendiri dan memiliki dinamika internalnya. Di atas segalanya, ini adalah momen puncak di mana Gereja Katolik menegaskan independensinya. Konklav kali ini tidak memiliki kandidat yang bisa langsung menguasai situasi. Tidak ada kardinal yang tidak membutuhkan mediasi untuk membangun konsensus di dalam konklav. Karena tidak ada yang sudah menikmati dukungan luas sebelum konklav dimulai, seperti yang terjadi saat pemilihan Ratzinger. Saat ini Gereja Katolik kekurangan figur-figur yang berdasarkan latar belakang mereka memiliki wibawa setara dengan seorang paus. Ini tentu bisa menjadi masalah, namun juga bisa menjadi peluang, karena Paus Fransiskus sendiri terpilih dalam situasi serupa. Namun dibandingkan dengan konklav saat itu, konklav yang akan segera berlangsung ini ditandai oleh ketidaksinambungan yang mendalam, yang diinginkan oleh Paus Fransiskus sendiri. Asal geografis para kardinal pemilih telah berubah, membentuk konklav yang mencerminkan gereja global dan terdesentralisasi seperti yang dibentuk oleh Paus Fransiskus. Kebanyakan kardinal yang akan memilih paus berikutnya tidak saling mengenal. Oleh karena itu, mereka memerlukan waktu untuk saling mengenal dan memahami harapan serta kekhawatiran masing-masing yang mereka bawa ke konklav. Untuk alasan inilah, paus berikutnya tidak muncul semata-mata dari apa yang telah berlalu, seperti yang ingin diyakinkan oleh spekulasi media tentang para papabili, melainkan juga dan terutama dari minggu-minggu mendatang. Profil paus berikutnya jauh sebelum nama-nama tertentu akan muncul dari Kongregasi Umum para Kardinal sebelum para pemilih memasuki konklav. Kongregasi umum ini akan menjadi forum demokratis di mana kriteria dan pedoman Gereja Katolik untuk dekade berikutnya akan dibahas. Kriteria dan pedoman ini akan menentukan profil paus yang paling sesuai. Dari sinilah pekerjaan memilih nama-nama spesifik akan dimulai di dalam konklav. Salah satu isu pertama tentu akan menyangkut seberapa besar dan bentuk kesinambungan atau ketidakberlanjutan terhadap kepausan Fransiskus. Namun ini bukanlah satu-satunya pertanyaan penting yang akan dibahas dalam kongregasi umum. Hari ini, saat membayangkan paus masa depan, Gereja Katolik tidak bisa mengabaikan gejolak tatanan dunia dan bayang-bayang perang luas yang dapat dengan cepat berubah menjadi konflik skala global, bukan hanya militer. Dunia berada di ambang jurang ini, dan Paus Fransiskus melalui kerja diplomasi Vatikan tidak hanya menjadi titik acuan, tetapi juga menjadikan Gereja Katolik sebagai satu-satunya lembaga global
yang berkomitmen untuk berdialog dengan semua pihak yang berkonflik. Dalam hal ini, keadaan dunia saat ini, ketegangan geopolitik yang meningkat, dan perang yang sedang berlangsung menuntut Gereja Katolik untuk mempertahankan kesinambungan yang kuat dengan kepausan Paus Fransiskus. Hari ini, Gereja Katolik tidak bisa lagi hanya memikirkan dirinya sendiri dalam pemilihan paus, yakni membatasi diri pada isu doktrin atau pastoral saja. Mengingat situasi internasional yang rapuh, gereja harus terus memainkan peran penting dalam hubungan diplomatik dan sebagai lembaga moral yang berusaha menciptakan hubungan persaudaraan dan damai di antara manusia dan bangsa-bangsa. Sangat mungkin para kardinal pemilih akan menyepakati mandat ini dan sekaligus bersifat religius dan geopolitik, menjadikannya aspek yang menentukan gaya pemerintahan Gereja Katolik di tahun-tahun mendatang. Gaya pemerintahan ini harus mampu memadukan 3 dimensi yang sulit untuk diselaraskan: kepemimpinan paus, desentralisasi Gereja Katolik yang meningkatkan pentingnya, dan tanggung jawab gereja-gereja kontinental, serta fungsi Kuria Roma. Dalam pengertian ini, jika Paus Fransiskus telah memulai proses sinodalitas internal dalam Gereja Katolik, paus berikutnya harus memberikan bentuk konkret pada gaya pemerintahan gereja yang sinodal, kolaboratif, dan multibilateral. Dalam perspektif pemerintahan sinodal gereja ini, Asia menjadi ujian nyata. Tantangan dari benua yang luas dan sangat beragam ini kemungkinan besar akan menjadi bagian dari kriteria yang membentuk profil paus berikutnya. Di Asia, Gereja Katolik dipanggil untuk berdialog dengan agama dan budaya lain, serta membayangkan terciptanya Katolik minoritas yang kreatif dan konstruktif dalam dialognya dengan berbagai kepercayaan dan budaya. Mengenai Tiongkok, gereja harus mempertimbangkan juga peran geopolitik Vatikan yang penting dalam mengatur praktek pastoralnya. Meskipun pada tingkat dogmatik, paus dapat memerintah Gereja Katolik secara tunggal, Asia mengingatkan gereja bahwa dalam kenyataannya, kepausan yang absolut atau monarkis tidak lagi mungkin dilakukan hari ini. Gereja hanya bisa menjadi minoritas kreatif dan konstruktif di Asia dan di tempat lain jika paus berikutnya mampu mengadopsi gaya pemerintahan yang benar-benar sinodal, menjadikan kepausan sebagai titik sintesis antara pekerjaan administratif Kuria Roma dan praktek budaya gereja-gereja lokal di bidang pastoral. Melihat Asia dalam konklav berarti melihat bukan hanya pada paus, tetapi juga pada para kolaboratornya. Di sini secara khusus, berperanlah Sekretariat Negara, Dikasteri untuk Dialog Antaragama, Dikasteri untuk Gereja-Gereja Timur, dan Propaganda Fide, yang sekarang bergabung dalam Dikasteri untuk Evangelisasi. Demikianlah gambaran besar konklav yang akan datang. Bisa jadi semua kisah kecil dari orang-orang biasa, Katolik dan non-Katolik, orang yang tidak percaya dan penganut agama lain yang menemukan teladan dalam diri Paus Fransiskus juga akan mempengaruhi dalam konklav. Ada kerumunan besar yang anonim yang hari ini merasakan kehilangan seorang paus yang berpihak pada yang kecil dan terlupakan, yang memastikan tidak ada tempat atau tragedi di dunia yang terlupakan, dan yang tidak ragu untuk menentang logika dan kepentingan yang menguasai dunia kita. Konklav berikutnya mungkin juga mempertimbangkan hal ini. Memilih paus yang menjadikan Gereja Katolik sebagai institusi pembela kemanusiaan bersama kita, terlepas dari agama, gender, dan keyakinan politik. Seorang paus bukan hanya untuk gereja yang ia pimpin, melainkan juga untuk umat manusia secara global, yang merupakan arti sejati dari apa yang Gereja Roma katakan tentang dirinya, yakni menjadi Katolik yang berarti universal.